Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Multimedia Pembelajaran yang beranggotakan Sofia Eka Nadariski, Triana Devi Ratnasari, Saniatun Nafiah, Wardatul Umah, Yerintri Agustina, dan Yunia Dwi Utami. Pengertian multimedia. Istilah multimedia secara etimologis berasal dari kata multi dan juga media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, dan video. Jadi, secara bahasa istilah, multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media seperti teks, gambar, suara, video yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Definisi multimedia secara terminologis adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Prinsip multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan dan motivasi. Kesiapan peserta didik mencakup kesiapan pengetahuan masyarakat, kesiapan mental, dan kesiapan fisik. Kesiapan dan motivasi peserta didik untuk menerima informasi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu penggunaan alat pemusat perhatian. Membantu konsentrasi peserta didik dalam memahami isi pelajaran sehingga penguasaan mereka menjadi lebih baik. Penggunaan alat pemusat perhatian dalam media pendidikan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk fokus terhadap materi pelajaran. Yang ketiga yaitu pengulangan. Pengulangan ini bertujuan agar penguasaan terhadap informasi atau keterampilan baru dapat lebih optimal. Perlu dilakukan beberapa kali pengulangan. Prinsip pengulangan ini harus diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang keempat yaitu partisipasi aktif peserta didik. Partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Proses belajar mengajar akan lebih berhasil ketika terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik. Oleh karena itu, media pembelajaran yang digunakan hendaknya mampu menimbulkan keterlibatan peserta didik secara aktif atau interaktif dalam sebuah proses belajar. Dan yang terakhir yaitu adalah umpan balik. Pengajar harus memberikan respon umpan balik secara berkala terhadap kemajuan belajar peserta didik. Umpan balik yang diberikan oleh pengajar secara tepat dapat menjadi pendorong bagi peserta didik untuk selalu meningkatkan prestasinya. Untuk itu, pengajar harus memberikan respon umpan balik secara berkala terhadap kemajuan belajar peserta didik tersebut. Selanjutnya ada elemen multimedia. Elemen multimedia ada dua. Yang pertama, elemen multimedia yang tidak berbasis waktu atau diskrit. Contoh multimedia yang tidak berbasis waktu antara lain teks dan gambar. Informasi dalam multimedia jenis diskrit ini tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga multimedia ini bersifat statis. Yang kedua ada multimedia yang berbasis waktu atau kontinu. Multimedia jenis kontinu, informasi berubah seiring dengan perubahan waktu. Contoh multimedia jenis kontinu ini antara lain animasi, suara, dan video. Selanjutnya ada alat membuat multimedia. Yang pertama, authoring tools. Alat yang digunakan untuk menggabungkan, mengedit, dan mengorganisir elemen-elemen multimedia menjadi paket multimedia. Beberapa contoh authoring tools adalah Microsoft PowerPoint, Adobe Flash, Macromedia Director, and Adobe Authorware. Yang kedua ada creating editing tools. Creating editing tools ialah alat yang digunakan untuk membuat dan mengedit elemen multimedia. Contoh-contohnya antara lain adalah pengelola gambar bitmap, Adobe Photoshop, pengelola gambar vektor ada CorelDRAW, pengolah suara ada Adobe Audition, pengolah video ada Adobe Premiere.
Distribusi multimedia. Distribusi multimedia terbagi menjadi beberapa macam, yaitu media server, media streaming, broadcasting, internet radio, video on demand, internet protocol television, video converting, hypermedia, dan multimedia courseware. Interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif atau yang biasa disebut dengan MPI adalah suatu program pembelajaran yang di dalamnya berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan alat berupa komputer atau sejenisnya. MPI harus mempunyai tujuan yang jelas. Materi harus disajikan dengan melalui kombinasi multimedia dan adanya upaya untuk mengetahui hasil ataupun capaian pembelajaran, misalnya dalam bentuk soal atau kuis. Selanjutnya, pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, multimedia digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran di kelas. Kedua, multimedia digunakan sebagai media pelengkap untuk menjelaskan materi yang diajarkan di depan kelas. Yang ketiga, multimedia digunakan sebagai materi pembelajaran mandiri. Seluruh fasilitas bagi pembelajaran termasuk latihan, feedback, dan tes yang mendukung tujuan pembelajaran disediakan di dalam paket. Yang keempat, multimedia digunakan sebagai media satu-satunya di dalam pembelajaran. Seluruh fasilitas pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran juga telah disediakan di dalam paket ini. Pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi media. Fungsi dan tujuan dari evaluasi multimedia ialah untuk mengetahui sejauh mana dampak atau pengaruh dari multimedia setelah digunakan dalam pembelajaran, mengetahui tingkat efektivitas prosedur penggunaannya, mengidentifikasi sejak dini tingkat kelemahan dan kesalahan dari setiap komponen yang ada di dalamnya. Macam-macam evaluasi multimedia. Macam-macam evaluasi multimedia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi formatif, dan yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi formatif lebih berorientasi pada tingkat kelayakan media yang dikembangkan, sedangkan evaluasi sumatif lebih berorientasi pada tingkat efektivitas media itu digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembelajarannya. Selanjutnya, faktor pendukung multimedia. Yang pertama, adanya staf atau tenaga ahli dari kalangan guru yang mampu mengoperasikan peralatan multimedia sehingga penggunaan waktu dalam proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mulai tumbuhnya kesadaran guru akan pentingnya pembelajaran aktif di dalam kelas. Yang ketiga, penggunaan multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran mampu mengubah materi pelajaran menjadi tampilan yang lebih menarik, sehingga tumbuh rasa antusias pada diri peserta didik pada saat mengikuti pelajaran. Faktor penghambat multimedia. Yang pertama, terjadinya benturan jadwal mengajar antara guru dan staf multimedia yang berpengaruh pada efektivitas waktu pelajaran. Dan yang kedua, adanya sebagian peserta didik yang tidak langsung menuju ke ruang multimedia ketika mereka diperintahkan oleh guru untuk menuju ke ruang tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.